Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Silvia Makarimah dengan NPM 2021700105 dari Bidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam cakupan pembicaraan yang luas, kita bisa melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Kawasan di daerah saya, yaitu di Kecamatan Pademangan, merupakan termasuk daerah tengah, yaitu umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung kaki atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erupsi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Bila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing sungai dan keluar dari alur sungai. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama yaitu saluran air yang buruk. Pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan yang lainnya kerap terjadi biasa karena saluran air yang mengalirkan air hujan dari jalan ke sungai sudah tidak terawat. Banyak saluran air di perkotaan yang tertutup sampah, memiliki ukuran yang kecil, bahkan tertutup beton bangunan sehingga fungsinya sebagai saluran air tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, lalu kemudian terjadi genangan air di jalanan yang menyebabkan banjir. Lalu penyebab yang kedua yaitu daerah resapan air yang kurang. Selain karena saluran air yang buruk, ternyata daerah resapan air yang kurang juga mempengaruhi suatu wilayah yang dapat terjadi banjir. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang banyak ditanami pohon atau yang memiliki danau yang berfungsi untuk menampung atau menyerap air ke dalam tanah dan disimpan sebagai cadangan air di tanah. Akan tetapi, karena di daerah perkotaan sering meningkatnya pembangunan, maka dibangun sehingga menggeser fungsi lahan hijau sebagai resapan air menjadi bangunan beton yang tentunya akan menghambat air untuk masuk ke dalam tanah, sehingga terjadi genangan air yang selanjutnya terjadi di banjir. Penyebab ketiga yaitu penebangan pohon secara liar. Pohon memiliki fungsi untuk mempertahankan suatu kontur tanah untuk tetap pada posisinya sehingga tidak terjadi longsor. Selain itu, pohon juga memiliki fungsi untuk menyerap air sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya. Jika pada wilayah yang seharusnya memiliki pohon yang rimbun seperti daerah pegunungan ternyata pohon yang ditebangi secara liar, maka sudah pasti jika terjadi hujan pada daerah tersebut, air hujannya akan diserap ke dalam tanah tetapi akan langsung mengalir ke daerah rendah. Contohnya daerah hilir atau perkotaan dan perdesaan yang menyebabkan banjir. Lalu penyebab yang keempat yaitu sungai yang tidak terawat. Sungai sebagai media yang mengalirnya air yang tertampung dari hujan dan saluran air menuju ke laut lepas tentunya sangat memegang peran penting pada terjadi atau tidaknya banjir di suatu daerah. Jika sungainya kotor dan tercemar, tentu fungsinya sebagai aliran air menuju ke laut akan terganggu dan sudah dipastikan akan terjadi banjir. Biasanya kerusakan yang terjadi di sungai yaitu endapan tanah atau sedimen yang tinggi, sampah yang dibuang ke sungai sehingga terjadi pendangkalan serta fungsi sempadan sungai atau bantara sungai yang disalahgunakan menjadi pemukiman warga. Lalu penyebab yang kelima yaitu kesadaran masyarakat yang kurang baik. Sikap masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan juga ternyata sangat berpengaruh pada resiko terjadinya banjir.
Sikap masyarakat yang kurang sadar mengenai pembuangan sampah agar pada tempatnya, menjaga keasrian lingkungan, dan pentingnya menanami pohon menjadi faktor yang sangat penting untuk terjaganya lingkungan dan agar terhindar dari bencana banjir. Selain dapat menghindari banjir, sikap peduli lingkungan juga dapat menyehatkan atau tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dari kelima faktor di atas, memang nampaknya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar sangat penting agar terhindar dari banjir. Sangat percuma atau bahkan sia-sia jika program pemerintah dalam menanggulangi banjir seperti pembangunan kanal banjir, memugar saluran air, menggeruk sungai dari sedimentasi dan yang lainnya jika tidak didukung oleh kesadaran warganya terhadap menjaga lingkungannya. Apa sih dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu tersendiri? Yang pertama yaitu primer, kerusakan fisik, mampu merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan dangkalan. Lalu yang kedua yaitu sekunder, persediaan air, kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka, penyebab yaitu penyakit, kondisi buruk, penyebaran penyakit, petani dan persediaan makanan, kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah. Pepohonan spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas. Transportasi yaitu jalur transportasi rusak, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga dampak tersier atau jangka panjang. Yang pertama ekonomi, yaitu kesulitan ekonomi karena kerusakan pemukiman yang terjadi akibat banjir. Dalam sektor pariwisata menurutnya minat wisatawan. Bagaimana kita mencegah atau menanggulangi banjir? Penanggulangan banjir tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorangan saja. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindarkan daerah saya ini dari banjir. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu selalu membuang lubang-lubang serapan air, lalu memperbanyak ruang terbuka hijau, lalu mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Terus meninggikan bangunan rumah memang dapat menyelamatkan harta benda. Kita ketika banjir terjadi, namun kita tidak mencegah terjadinya banjir lagi. Manusia yang mengakibatkan banjir, manusia pula yang harus bersama-sama menyelamatkan daerah ini agar terhindar dari banjir besar, bukan hanya karena berarti menyelamatkan harta benda pribadi, namun juga menyelamatkan wajah bangsa ini di mata dunia. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksanakannya secara efektif.